eh, kita bersyukur ya menjadi orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan terjun di dalam bidang bahasa Arab dan pengajaran. Sama-sama mengajar bahasa, sama-sama mengajar bahasa asing, rasanya ada gaul khas bagi pengajar bahasa Arab karena banyak imtiyazat di dalamnya, antara lain adalah kita mengajarkan bahasa yang fiha jawanib ar-ruhiyyah, fiha rasail ilahiyah. Kita bersyukur juga bahwa semenjak tahun 1999 kita berkumpul para pengajar bahasa di bawah payung Imla yang sebelumnya sudah banyak sekali usaha tapi belum berhasil. Kita di Imla ini berkumpul semua pengajar bahasa Arab yang dulunya hanya dosen. Itu saja sudah mengumpulkan antara yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama sudah berkumpul. Sekarang sudah berkumpul seluruh pengajar bahasa Arab di Indonesia dari al-marhalah ibtidaiyah, marhalatul fadhana ila marhalah al-jami'iyah. Oleh sekalian, di Imla ini periode setelah PINBA di Bandung kita menerapkan sistem al-markaziyah, idar al-markaziyah. Jadi apa namanya, desentralisasi, dengan arti semua pengurus itu, sering saya katakan semua pengurus itu ketua umum. Jadi ketua itu ya ketua umum, pengurus semua ketua umum. Jadi semua itu memikirkan, semua merancang dan semua melaksanakan. Alhamdulillah luar biasa sekali. Saya ini merasa tidak berbuat apa-apa, tapi luar biasa. Apalagi di masa pandemi, webinar ini dari mulai yang nasional, kemudian regional, internasional, mungkin sudah ada 20 kali mungkin ya yang menyertakan Imla dengan segala volumenya begitu. Kemarin yang terakhir kita diundang untuk ikut seminar yang diselenggarakan oleh Tansiqiyatul Lulu Arabiyah di Belgia, ya, Belgia itu luar biasa. Nanti tanggal 9 kita diajak sama ISESCO. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin juga dengan era nanti setelah terbentuknya PD pengurus daerah Panda bisa kita. Dan ini Sulawesi Selatan, Pak Yusri sudah minta sudah dibuat SK ya, kita senang sekali. Itu kita ingin ada namanya hadonah. Jadi setiap Panda itu menghadonai satu bidang tertentu. Nah, saya berharap Sulawesi Selatan dalam hal ini UI Alauddin yang hari ini menjalankan seminar tentang penelitian. Saya ingin menghadonai penelitian. Jadi penelitian apapun dalam pengajaran bahasa Arab ini nanti apa namanya sumbernya atau namanya muaranya adalah di Sulawesi Selatan ini, khususnya UI Alauddin itu. Jadi betapa banyak itu ya hal yang diteliti, banyak sekali. Dan saya mengusulkan penelitian pertama adalah meneliti tentang penelitian yang selama ini dilakukan oleh pendidikan bahasa Arab ini. Apakah penelitian kita ini produktif atau tidak? Artinya menghasilkan hal-hal yang baru atau tidak? Kan kita kenal ada istilahnya daur ulang begitu. Nah, sebetulnya saya nanti Profesor Aini dan Ustadz Dr. Muhammad Abdul Wahab ini kita bersyukur juga ini di salah satu pimpinan apa namanya, kalau Ustadz Fani sudah kita maklum sama begitu juga Pak Mufid wajah apa namanya INA ya, kira-kira begitu, PP INA gitu. Jadi nanti bagaimana nih supaya ke depan ini melalui penelitian tentang penelitian, meneliti tentang penelitian, baik itu di tingkat skripsi, tesis dan seterusnya. Kemudian dari situ kita akan memetakan sebetulnya mana yang prioritas dan tidak. Kita sama-sama
saya kira di jurusan ini kadang-kadang mahasiswa itu daur ulang. Jadi maka dari itu pada kesempatan kali ini yusrifuni an ataqaddam bisyukril jazil li Jami'ah Al-Uddin Al-Islamiyah Hukumiyah wa muqaddimatnya mudir dirasat ulia wa rais satu wa raisah qism ta'lim Arabiyyah bi marhal magister al-lajnah al-munazimah wa nashkur lil muhaddithain wa natamanna lakum kull tawfiq wa lakum sadat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurkan ya Ustaznya. Wa at-tarhib tsani min mudir ad-dirasat al-ulya al-Ustaz al-Doktor Al-Hajj Muhammad Ghalib M. Al-Magister wa natlubu min fadilatihi liftitah hadhihi an-nadwa al-wataniyah al-iftiradiyah rasmiyan ilai mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil. Yang sama-sama kita hormati Rais Ittihad Mudarris Lughah Arabiyah atau Tulis Mustafa, para narasumber Profesor Dr. Muhammad Ali MPD, Dr. Muhdib Abdul Wahab Umar, Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Arab Pasca Sarjana UI Alauddin Pasar, Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Makassar, para mudarris, para peserta webinar nasional yang bahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam berterima kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah bagi kita semua. Mari kita membuka acara webinar ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-barnamij al-khamis qira'atu ad-du'a. Hadirin peserta webinar nasional yang sangat berbahagia, mari kita sama menundukkan kepala sembari berdoa menarik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama saghara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutma'innah. Allahumma najjina syarral wala'i wal mihan warfa' 'anna al waba'a was saqam wahfazna min kulli makruhin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 'adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati 'asifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. والبرنامج الأخير أفوض إلى أستاذنا الدكتور حمزة ماجستير لمواصلة هذه الندوة الوطنية الافتراضية. Dr. Hamzah Sekretir لقسم تعليم اللغة العربية مرحلة الماجستير ببرنامج الدراسات العليا لجامعة الدين الإسلامية الحكومية مقصر. أخيرا نختتم لقاءنا هذا افتتاح حفلة الندوة الوطنية الافتراضية بقراءة الحمدلله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ustaz Hadis. Selanjutnya saya kira nanti الوقت والآن سوف ندخل في الندوة الوطنية. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan inovasi penelitian pendidikan bahasa Arab di era new normal. Sebelumnya saya yang saya hormati Bapak Dr. Tulus Mustafa, terima kasih banyak sudah mau bergabung di kegiatan yang kami laksanakan selaku Ketua IMLA. Dan saya kira IMLA ini yang membuat webinar kita itu menjadi hidup. Sekarang ini yang bergabung di Zoom kita ini serat 409 orang. Saya kira ada yang bergabung di YouTube, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa ada 1.200-an lebih yang mendaftar untuk mengikuti. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Galib MA, kedua narasumber kita Profesor Dr. Muhammad Ali MPD dan Dr. Muhammad Abdul Wahab MA. Yang kami hormati juga Ketua Panitia yang selama ini mempersiapkan dan mengatur, membimbing kami sehingga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa kita laksanakan seperti apa yang kita lihat. Saya kira memang menjadi hal yang sangat up to date sekarang, terutama bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Karena sekarang kita ini ada pada masa yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Mahasiswa banyak sekali mengeluh, bagaimana ini penelitian saya? Saya mau ke sekolah, sekolahnya libur. Bagaimana kami melaksanakan penelitian? Ini saya kira pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah sebentar kita akan mendapatkan penjelasan dari kedua narasumber kita. Dan atas pertanyaan-pertanyaan itu juga saya kira Rektor Winaluddin Makassar telah mengeluarkan sebuah kebijakan, antara lain misalnya kebijakan yang dikeluarkan berkenaan dengan penelitian ini adalah bahwa tadinya yang melakukan penelitian lapangan bisa dirubah menjadi penelitian kepustakaan. Nah, ini juga saya kira perlu pencerahan bagaimana merubahnya ini. Anak-anak yang tadinya siap membawa teori-teorinya yang dibawa dari kampus ke sekolah-sekolah, tapi karena sekolah sekarang ini tidak bisa menampung untuk melakukan penelitian-penelitian, itu menjadi masalah. Dan kebijakannya adalah merubah menjadi penelitian kepustakaan. Ini juga saya kira perlu mendapatkan pencerahan. Dan insya Allah narasumber kita ini sangat sangat memiliki kemampuan besar untuk menyampaikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Untuk itu saya kira untuk tidak panjang waktu ini, izinkan saya untuk menyampaikan dulu isi beliau yang mungkin tidak akan membacakan seluruhnya, akan tetapi yang penting-penting saja. Yang pertama, narasumber kita yaitu Profesor Dr. Muhammad Ali MPD, NIK 1960 401 1987 01 101. Beliau sekarang ini pembina utama 4E. Jabatan guru besar, tempat tanggal lahir Gresik 1 April 1960, agama Islam,
beliau adalah dosen jurusan sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Beliau berkantor di Universitas Malang dan alamat rumah beliau adalah Jalan Simpang Sunan Kalijaga 5 nomor 3. Nomor HP beliau sempat ada yang mau berkomunikasi langsung dan insyaallah orangnya sangat terbuka. Kemarin beliau asesor kami ketika visitasi dan mudah sekali berkomunikasi dengan beliau. 085 258 724 828. Untuk email ainimuhammad@gmail.com atau muhammadnfs@umid. Pendidikan beliau MINTSFA semuanya di Al-Azhar Sungo Legowo Bukan Gresik 1974, 1979 dan 1981. S1, S2 di IKI Malang dan S3 beliau di Universitas Negeri Malang. Beliau sudah menjadi dokter sejak tahun 2003. Beliau juga punya pendidikan non formal untuk pondok pesantren Kasria Gresik. Pengalaman mengajar beliau saya kira banyak sekali dan tidak perlu kita sebutkan, dan beliau mengajar di mana-mana. Kemudian penelitian beliau 5 tahun terakhir ini itu ada banyak sekali. Paling tidak di sini di beliau sama ada 6 penelitian beliau, dan rata-rata hasil penelitian beliau dimuat dalam jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Saya kira ini juga CV beliau ini sudah di-share ke para peserta nanti secara sebentar untuk buku-buku beliau juga cukup banyak, antara misalnya fenomena pragmatik dalam Al-Quran, metodologi penelitian bahasa Arab, peluang dalam pelajaran bahasa Arab, dan seterusnya sekali. Pengalaman jabatan begitu juga beliau pernah menjadi sekretaris jurusan pendidikan bahasa asing Fakultas Pendidikan Bahasa Seni IKI Malang. Kemudian tim pengembang penalaran kemahasiswaan Universitas Negeri Malang, koordinator tim pengembang penalaran kemahasiswaan Fakultas Sastra UM, dan beberapa lagi jabatan yang pernah beliau emban. Saya kira itu sekedar riwayat singkat beliau, CV beliau, dan narasumber kedua kita itu adalah Pak Dr. Mobil 1968 1022 bekerja 03 1002. Tempat tanggal lahir Lamongan 23 Oktober 1968. Alamat beliau Jalan Darussaada 1 10 RT 002 Pulang Cinangka Sawangan Depok. Nama beliau 08128746588. Email beliau b123@yahoo.com dan muhdib@wahab@gmail.com. Berdasarkan pangkat akademik beliau adalah rektor 3D. Saya kira nomor satunya saya sudah. Pendidikan beliau S1 jurusan bahasa Arab Fakultas Sarjana Jakarta. Kemudian pernah mengecap pendidikan di Libya, yaitu D1 metodologi pengajar bahasa Arab Libya pada tahun 1992. Kemudian S2 beliau studi Islam di Jakarta, konsentrasi tafsir. S3 ilmu agama Islam, sekolah pasca sarjana di Jakarta, konsentrasi bahasa Arab. Kursus-kursus beliau dan pelatihan banyak sekali, saya kira prestasi dan karya akademiknya pernah. Ini saya kira juara 1 lomba menulis esai bahasa Arab tingkat internasional tahun 1990, jadi tingkat internasional beliau pernah juara, dan banyak sekali prestasi-prestasi beliau ini tercantum di dalam CV beliau. Profesi beliau dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Jakarta, peneliti dan penerjemah. Ini saya kira yang kita di sini adalah beliau adalah peneliti, dan beliau yang akan mencerahkan kita sebagai bagaimana kita melakukan penelitian-penelitian di era new normal ini yang keadaan kita berbeda dengan keadaan sebelumnya, yang tentu penelitian tidak boleh. Karya-karya ilmiah beliau banyak sekali, saya kira buku-buku ada
sampai 10, kemudian artikel dalam jurnal proceeding ada 15 buah. Negara-negara sudah keliling, ini terutama Timur Tengah, saya kira beliau sudah hampir. Ini ada Arab Saudi, Mesir, Suriah, Lebanon, Turki, Irak, Jordania, Qatar, Kuwait, Jerman, Thailand, Malaysia, dan seterusnya. Saya kira melihat CV kedua narasumber kita ini, insya Allah kita tidak akan ragu untuk mendapatkan pencerahan berkenaan dengan penelitian yang kita sekarang ini berikan judul Inovasi Penelitian Pendidikan Bahasa Arab di Era Normal. Untuk itu saya kira secara paralel saja kita akan memberikan waktu kepada kedua narasumber kita untuk menyampaikan gagasan-gagasan beliau berkenaan dengan inovasi penelitian pendidikan bahasa Arab ini. Masing-masing saya kira saya berikan waktu 30 menit untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, fokus-fokusnya, dan kita mengawali dengan mempersilakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairin MPD. Bapak dengan hormat kami persilakan. Oke. Buka gini ya. Bukan siapa? Dari Prof. Ya. Ini masih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Sahabatul kiram, Mudir Dirasatul Ulia UIN Alauddin, yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin, Sahabatul kiram Pak Tulus Mustafa Rais Ibnu Al-Am, Rais Allah, Habitul Kiram, Ibu Haniah, Rais Lajnatul Munaqasyah atau Munaqasyah, semua Pak Mufid ya, Mufid semua artinya menggali-gali. Pada dasarnya penelitian itu menggali data ya, secara komprehensif, sistematis, objektif, dan holistik. Ya, jadi yang sudah sebutkan Al-Bahas itu. Oke, kita mulai pada materi berikutnya, yaitu dampak COVID atau new normal, normalitas baru terhadap kehidupan manusia. Sudah barang tentu Bapak sudah tahu semua dampaknya pada psikologi, ekonomi, keagamaan, dan dalam konteks ini, dalam konteks keilmuan, dampak COVID itu terhadap forum ilmiah dan pengabdian masyarakat. Ya, sekarang itu pengabdian masyarakat KKN itu juga ada perubahan style itu. Forum ilmiah yang dulu bisa tatap muka sekarang melalui daring, webinar seperti ini. Dan yang paling dampak yang langsung ke penelitian adalah adanya at-tabaqud al-batini wal istimai. Dampak dari jarak fisik dan sosial. Adanya keharusan menjaga jarak fisik dan sosial ini berdampak pada dua hal. Pertama, dunia pendidikan yang biasanya tatap muka sekarang semuanya harus online. Kemudian dampaknya pada penelitian akademik dan non-akademik. Penelitian akademik itu penelitian untuk mencari gelar, misalnya untuk memperoleh jabatan. Pendidikan akademik, al-bukhus al-akademia, itu seperti skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu juga berdampak pada itu. Sementara penelitian harus tetap jalan.
Apalagi kalau sudah skripsi, tesis sudah masa habis, kuliah sudah habis, apalagi sekedar luarsa sudah di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun kedaluarsa. Nah, itu harus ini merupakan suatu masalah tersendiri bagi kita. Sementara pendidikan yang biasa dilakukan itu tidak terjadi. Artinya pendidikan yang tatap muka tidak bisa terlaksanakan. Bahkan hasil survei teman saya, Profesor Amin, itu 94,4% orang tua milih daring di era new normal ini. Ya, era new normal itu milih daring daripada luring. Artinya apa? Bahwa tidak akan terjadi pembelajaran di kelas, termasuk pembelajaran bahasa Arab pada era normalitas baru atau new normal atau al-hayat atau bi'iyah. Nah, ini bagi peneliti atau mahasiswa yang skripsi, tes disertasi, ini merupakan tantangan, tahadiyat. Butuh kiat-kiat kreatif, inovatif dalam penelitian pembelajaran bahasa Arab. Yang dikatakan oleh Pak Hamka tadi, banyak masalah. Mahasiswa kami juga yang bimbingan saya sekarang itu juga akhirnya berubah arah penelitiannya, searahkan berbalik arah atau berubah arah. Nah, ini juga data yang menunjukkan bahwa nanti itu penelitian itu tidak bisa di kelas atau di dalam perkuliahan. Karena apa? Karena 94% peserta didik di zona kuning, orange, dan merah. Dan hanya 6% peserta didik hijau, ya, hijau. Artinya apa? Bahwa penelitian, pembelajaran tahun 2000 dimulai bulan Juli itu melalui daring. Itu keputusan 3 menteri itu daring, tidak di kelas, tentang melalui daring. Dan seperti survei teman saya tadi, 94,4% itu orang tua memilih daring. Nggak tahu orang tua yang di mana, di kota mungkin surveinya teman saya itu. Nah, bagaimana perkuliahan sama? Di UM itu semula itu 1 bulan tatap muka, lalu daring. Lalu diganti giliran masa lama 1 bulan tatap muka terus daring. Akhirnya keputusan menteri tidak diperkenankan melalui tatap muka, dan konon kata dekan Fakultas Kemarin saya tanya, wali kota Malang juga kurang berkenan kalau perkuliahan tatap muka karena dikhawatirkan terjadi klaster baru COVID. Nah, ini masalah dalam penelitian, terutama penelitian pendidikan, penelitian pembelajaran, karena pembelajaran biasanya di kelas. Apa yang jadi masalah kita terkait dengan penelitian di era new normalitas, yaitu permasalahan di era penelitian di era new normalitas ada, yaitu keberadaan data dan prosedur pengumpulan data. Jadi dua ini, datanya dan cara pengumpulan datanya. Ada satu penelitian yang penelitiannya via pengamatan di lapangan, di kelas formal, ini juga sulit dilaksanakan. Ada satu penelitian lapangan via wawancara responden skala besar, ini juga masih bisa dengan online ini. Kalau seperti ini masih bisa dilakukan dengan online. Ada penelitian lapangan via eksperimen, uji lapang. Nah, ini jelas membutuhkan subjek, membutuhkan siswa sebagai tempat untuk menguji, mengeksperimenkan satu teori atau model, termasuk uji lapang dari produk yang dikembangkan. Ada penelitian lapangan via angket, ini masih bisa disiasati lewat online. Ada penelitian lapangan via tes, nah, ini mungkin masih bisa disiasati lewat online. Ya, siasat lewat online, meskipun kalau tes lewat online itu tidak senatural langsung. Nah, dengan demikian permasalahan yang dihadapi dari sisi yang kami batasi pada materi ini itu ada 2 hal, yaitu penelitian masalah dari dan penelitian dengan masalah substansi atau ontologi dan masalah metodologi atau prosedur atau epistemologi. Ya, dan perlu diketahui bahwa substansi atau ontologi terkait dengan masalah penelitian, kalau metodologi terkait dengan pendekatan dosen prosedur penelitian. Nah, ini keduanya itu roh penelitian. Rohnya penelitian itu 2, masalah penelitian dan metodologi penelitian, metode penelitiannya. Nah, kalau ini sudah tertutup untuk diamati atau dilacak atau dikumpulkan datanya,
Nah, ini juga harus punya kiat-kiat sendiri sehingga pendidikan tetap berjalan. Ya, itu seperti dikatakan Pak Tulus, itu mahasiswa kami di bimbingan saya tahun ini di UINS 3 itu mau meneliti tentang pemetaan disertasi atau penelitian di jurusan pendidikan bahasa Arab. Khoroid majal khusus fikis ta'lim Nuruliyah. Jadi dia meneliti itu, mensiasati dengan penelitian itu. Jadi sehingga tidak perlu ke lapangan, ke kelas dan sebagainya. Jadi dan di jurusan kami tahun berapa itu ketika ada proyek Julai itu juga ada pemetaan skripsi Pak dulu Pak. Era kajurnya Pak Nurul Murtado itu sudah lakukan itu, terus saya itu tidak berlanjut sampai sekarang itu dilakukan dalam rangka supaya tidak ada duplikasi penelitian. Oke, kami langsung penelitian masalah, saya kira tidak usah baca semua terkait dengan masalah yang harus diteliti itu banyak dalam konteks era new normal ini. Ada dua kriteria penelitian yang harus kita perhatikan. Pertama, yaitu apakah peneliti mampu melakukan penelitian? Ya, mampu melakukan penelitian. Apakah peneliti data-data tersedia? Atau berbayat wasadura, apakah datanya tersedia? Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau tidak tersedia itu bukan termasuk kriteria masalah penelitian. Terus apakah peneliti punya waktu, punya dana untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian itu masuk kriterianya diantaranya kemampuan dan kesempatan keberadaan data. Dengan demikian untuk era COVID ini memang banyak data, tapi tidak semuanya bisa dapat dikumpulkan data dan dapat dilaksanakan penelitian itu. Separately, nah ini ternyata dengan kriteria masalah penelitian itu bagaimana persyaratan data itu bisa dikumpulkan dalam penelitian sosial, terutama etnografi, itu ada kriterianya. Jadi pertama, manakala situasi sosial itu sederhana untuk diamati, simplicity. Kedua, situasi sosial yang relatif mudah untuk dimasuki, dapat diakses. Situasi sosial yang tergolong diperkenankan, diizinkan meneliti. Situasi sosial yang tidak menimbulkan gangguan situasi. Sosial yang berlangsung relatif sering berulang terjadi data itu. Nah, itu kriteria masalah penelitian. Nah, dalam era COVID itu apakah 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa terpenuhi? Sehingga kalau tidak seperti itu harus punya kiat-kiat lain kita. Ditambahkan oleh Faisal nomor 78, sosial yang memudahkan peneliti saat tidak berpartisipasi. Ya itu, era COVID itu agak sulit. Yang misalnya dapat diakses, diperkenankan, ya. Kemudian situasi sosial yang relatif banyak merangkum informasi dan domain-domain yang tercakup dalam topik penelitian. Ini kriteria-kriteria penelitian atau situasi sosial yang memungkinkan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Soal sumber masalah itu nggak usah sampai di sini. Sekarang kita menginjak pada peta masalah penelitian pengajaran bahasa Arab. Peta penelitian. Sebelum itu mungkin mindsetnya dulu. Mindset. Nah, mindset yang terbangun dalam benak kita, dalam benak mahasiswa itu mindset bahasa penelitian pengajaran bahasa Arab itu penelitian bahasa Arab pengajaran bahasa Arab sering diidentikan dengan deskripsi masalah atau kekurangan problema yang terjadi dalam pembelajaran di kelas. Mindsetnya itu selalu ke sana. 2. Masalah penelitian PBA sering diidentikan dengan pengumpulan data melalui pengamatan terhadap model atau aktivitas pembelajaran di kelas. Ini mindset yang terjadi. Mindset berikutnya, masalah penelitian pengajaran sering diidentikan dengan pengumpulan data melalui pemberian angket dan pemberian tes di kelas. Masalah penelitian pengajaran sering diidentikan dengan merekam data bahasa guru dan siswa di kelas. Masalah penelitian pengajaran Arab sering diidentikan dengan menguji cobakan produk pembelajaran di kelas. Masalah penelitian PBA sering diidentikan dengan mengeksperimenkan teori atau model atau media baru di kelas. Masalah penelitian PBA sering diidentikan dengan penggunaan teori, pendekatan, strategi, sumber belajar baru, media atau instrumen penelitian untuk memecahkan masalah pembelajaran bahasa Arab di kelas.
mindset seperti itu. Mindset berikutnya, masa penelitian yang diintegrasikan dengan periode di atas. Mindset itu di era COVID-19 atau di era new normal baru juga masalah dengan muskilatul ukhra, muskilah. Dalam hal pelaksanaannya, banyak tes penulisan skripsi, tes disertasi yang mengalami masalah pengumpulan data di lapangan, padahal masa kuliah sudah habis atau kedaluarsa. Kemarin mahasiswa saya yang bimbingan saya skripsi itu mengambil PPK. Akhirnya saya alihkan, dia menghubungi saya, kesulitan mengumpulkan data. Akhirnya saya minta dialihkan ke pengembangan produk saja, sehingga media atau pendekatan pembelajaran yang mau di PPK-kan, saya minta dibentuk pengembangan, sehingga dia tidak butuh ke lapangan untuk melakukan penelitian tindakan di kelas yang dalam kenyataannya tidak terjadi pembelajaran tatap muka di kelas. Bahkan ada mahasiswa yang tesisnya itu juga penelitian di kelas, tidak dapat mengamatan di kelas. Akhirnya saya minta wawancara saja mendalam dengan guru dan beberapa siswa, karena waktu kuliahnya sudah kedaluarsa. Sehingga kalau nggak saya beri pecahan seperti itu, dia nanti nggak lulus bisa DO karena waktunya sudah habis kuliah S2-nya. Akhirnya dia sudah membuat laporan penelitiannya, tinggal merevisi. Peta masalah penelitian menggunakan bahasa Arab dia tahu petanya, sehingga penelitian tidak harus dimensetkan di kelas pembelajaran di kelas. Yang pertama, masalah yang dapat diteliti di dalam pengajaran bahasa Arab, masalah kurikulum pengajaran bahasa dan perangkat pendukungnya. Kalau isi kurikulum saya sekarang yang Pak Masori meneliti KMA 183 Pak Lutfiat. KMA Keputusan Agama 183 kurikulum bahasa Arab. Saya teliti sekarang dengan Pak Masori dari segi outcome-nya dan segi substansinya. Saya teliti sekarang. Itu isi kurikulum itu sudah ada foto kelas, yang butuh mengumpulkan banyak orang. Terus implementasi mungkin di kelas itu ya, pembandingan kurikulum, pengembangan kurikulum. Perangkat pendukungnya bisa RPP, bisa silabus ya. Kalau RPP juga, saya juga pernah membuat proposal RPP PPG. Mahasiswa yang ikut PPG, menurut saya teliti sudah proposal sudah ada, tinggal meneliti, mengumpulkan datanya. Jadi kesalahan-kesalahan dalam RPP bahasa PPG dan bagaimana membuat RPP yang bagus itu ya. Kemudian yang kedua, penelitian bahan ajar bahasa Arab. Apakah buku teks, apakah yang bahan ajar lebih umum ya, buku teks, buku ajar, modul dan sebagainya. Yang diteliti misalnya penggunaan buku ajarnya bagaimana penggunaannya, telah isi buku ajarnya bagaimana. Masih banyak dijumpai kesalahan buku-buku ajar di madrasah yang saya tahu, saya teliti, saya baca, baik dari segi evaluasinya maupun dari segi kompetensinya yang dimaui oleh penulis. Jadi kompeten membaca, tapi latihan-latihannya kompetisi kalam, latihan-latihannya membaca. Telah isi buku ajar, buku teks, evaluasi isi buku ajar, pengembangan buku ajar, tingkat keterjaan buku ajar. Yang ketiga, implementasi pengajaran bahasa Arab. Pendekatannya, metode pengajarannya, modelnya, pola interaksinya, bagaimana mengembangkan model pembelajaran bahasa Arab, pendekatan metode dan sebagainya. Yang berikutnya media, pemanfaatan medianya bagaimana, pengembangan medianya bagaimana. Yang kelima, kemahiran berbahasa Arab, 4 kemahiran diteliti. Ini penelitian kuantitatif mungkin ya, atau kemahiran berbahasa guru dan sebagainya, profesi guru dalam berbahasa Arab di kelas misalnya. 6, penilaian, implementasinya bagaimana. Penilaian itu sekarang bimbingan saya itu siswa satu meneliti tentang pelaksanaan penilaian otentik dalam pengajaran bahasa Arab di kelas. Kemudian analisis isi tes, validitasnya, reliabilitasnya, tingkat daya bedanya, tingkat kesulitannya dan sebagainya. Kemudian pengembangan instrumen terutama tes penilaian otentik, pengembangan portofolio, buku harian, jurnal dan sebagainya. Dan yang ketujuh, ini masuk pemulihan bahasa Arab, pemulihan bahasa.
iktisabul lugha. Itu termasuk salah satu masalah dalam pembelajaran bahasa Arab, perkembangan bahasa Arab anak atau belajar, urutan pemulihan bahasa Arab, strategi pemulihannya, strategi komunikasi bahasa Arab, lingkungan bahasa Arab, alis kesalahan, alis kontraksi bahasa Arab, penggunaan monitor dalam berbahasa Arab dan sebagainya. Nah, baik peta yang 1, pasal 1 sampai 7 itu bisa dikolaborasi dengan berbagai teori perspektif. Seperti yang mahasiswa saya, yaitu karena ada COVID, S3 itu proposalnya kemarin, dia meneliti pengajaran bahasa Maharul Kalam, istilah tijjah ta'lim Maharul Kalam ala doi internet daring fil jami al-islamiyah di Jawa Asyarkiyah. Kemudian saya minta harus di-share, dikolaborasi dengan teori interaksi, karena mulai daring itu memang berbeda dengan tatap muka. Di sana ada teori interaksi, ada 3 pendapat, apakah bisa pembelajaran Maharul Kalam itu tanpa tatap muka itu. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak, ada yang bisa kan kurang efisien dibandingkan dengan tatap muka. Kemudian masalah penelitian yang visible. Akhirnya kita meneliti masalah yang visible untuk diteliti di era new normal atau normalitas baru. Pertama, pilihlah masalah penelitian yang datanya bersumber dari telaah dokumen. Tadi yang Pak Hamka tadi ya, telaah dokumen, telaah pustaka, dirasa maktabiyah, telaah buku, misalnya buku ajar, telaah sumber informasi tertulis lainnya, misalnya dari media massa, baik media cetak maupun elektronika. Ya, telaah arbialinasiin, ya, misalnya telaah arbialinasiin dari aspek-aspek lain, misalnya kemarin bisa dari aspek pragmatiknya di mana di sana ada. Pilih masalah yang datanya bersumber dari individu informan terbatas, segi tokoh, ahli, guru, kepala sekolah dan sebagainya. Segi tokoh misalnya yang diteliti oleh mahasiswa saya tentang segi tokoh Pak Azhar Arsyad Pak dulu ya. Nah, itu mahasiswanya Bu Hani mungkin ya, yaitu ngajar di Palu ya. Itu juga meneliti tentang segi tokoh Pak Azhar Arsyad dan insya Allah saya ingat kumlot ya. Pilih masalah yang datanya diperoleh online atau bentuk medsos lainnya, pembelajaran bahasa Arab via online. Nah itu bisa ya, itu bahasa saya itu asalnya judulnya bukan itu yang diberikan kepada saya. Kalau saya akhirnya diskusi dengan saya melalui grup, akhirnya ketemu itu. Pilih masalah yang datanya diperoleh dari person tertentu yang kehidupannya dekat dengan lingkungan peneliti. Misalnya meneliti perkembangan bahasa Arab atau pragmatik anaknya sendiri dan implikasi pedagogisnya. Kemudian pemilihan desain penelitian di era new normal dari masalah yang diteliti, desain bagaimana, yang rancangan penelitiannya bagaimana yang bisa dipilih oleh peneliti di era darurat ini ya. Studi tokoh. Nah, bagian dari studi naratif. Dalam kualitatif salah satu jenis kualitatif itu kan studi naratif, dirasa riwayat. Fokus pada deskripsi tentang serangkaian peristiwa, ya, serangkaian peristiwa tentang pengalaman orang lain, etnografi atau autobiografi, pengalaman yang ditulis sendiri oleh subjek, ya, penelitian. Lagi studi pustaka. Jadi difokuskan pada pengumpulan data informasi yang terkait dengan masalah penelitian diperoleh misalnya dari buku-buku, dari Al-Quran misalnya gitu, dari Al-Quran, ya, misalnya prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab dari Al-Quran yang dulu pernah diteliti oleh Pak Nurhadi itu, dan teks-teks keagamaan, misalnya pengembangan pembelajaran Nahwu. Nah, yang materinya diambil dari teks-teks keagamaan, contoh-contohnya itu. Kemudian karya ilmiah tadi yang oleh Pak tulis tadi, kita meneliti karya ilmiah atau tesis disertasi, ya. Nah, itu yang diteliti oleh mahasiswa saya Pak Agus Setiawan, Kharaid Majal Dirasa Wil Bukhus di Qismi Ta'lim Arabiyah. Cuma ini nanti belum dibatasi, jangan semua karya disertasi, artinya perlu dibatasi apakah disertasi saja atau tesis saja atau skripsi saja atau ketiga-tiganya dengan batasan periodisasi
karya disertasi itu diterbitkan. Itu sudah ada itu. Kemudian internet dan sumber-sumber lain, peraturan-peraturan termasuk telaah kurikulum, silabus dan RPP ya. Studi kasus, studi secara mendalam dan detail tentang objek dan atau subjek sebagai suatu kasus yang unik. Ya, studi kasus. Dalam konteks datanya pengamatan di LNO tidak melibatkan masa banyak ya, secara langsung. Contoh misalnya penelitian melalui jaringan, penelitian pemanjang barat melalui jaringan. Nah, itu kan termasuk studi kasus di perguruan tinggi mana. Penelitian manajemen pembelajaran di sekolah. Itu kan tidak melibatkan kelas ya. Cukup wawancara, mengamati di kampusnya, analisis holistik ya, atas pola, konteks dan setting kasus itu terjadi. Ya, tipe kasus itu banyak. Dari segi tujuannya ada studi kasus instrumentan tunggal, ada studi kasus jamak kolektif and multiple case study, ada intrinsic social case study, ada studi kasus intrinsik. PPT-nya Prof. Apa? PPT-nya Prof, nggak jalan. Oh ya. Ada studi perkembangan bahasa Arab dan biblioteca bergabus. Ada studi pengembangan. Nah ini menghasilkan produk inovatif di bidang pengajaran bahasa Arab dengan uji validasi dan uji lapang terbatas. Nah, uji lapang terbatas itu sudah ada pengalaman bagi saya. Bimbingannya Pak Nurul disertasi, mungkin Bu Hani tahu, Syekh Ulumuddin, Pak tidak tahu anak Kediri, kemarin pembimbingnya Pak Nurul, proposalnya pengujinya saya, ketika dia di lapangan, dia menghadapi masalah karena tidak bisa menerapkan pembelajaran bahasa di PJTKI. Dia mengembangkan buku ajar untuk PJTKI. Akhirnya ke saya, kebetulan di Kediri, akhirnya saya beri jalan tengah, uji validasi nggak apa-apa ke ahli PJTKI, dan uji lapangnya itu nggak usah semua, cukup diambil 3 orang anggota PJTKI diajar dengan itu. Kalau dimungkinkan, kalau tidak ya ujian aja, uji validasi pengguna atau peserta siswa pelatihan itu. Tapi saya minta upayakan supaya uji lapangnya dengan penerapan buku ajar itu dengan siswa terbatas saja, tidak semua banyak, karena tidak mungkin itu untuk diterapkan, karena PJTK-nya sudah tidak pelaksanakan itu, dan dia sanggup mendatangkan 3 orang, 4 orang untuk menguji lapangkan produknya dalam bentuk belajar. Produk bisa berupa sistem perencanaan, bahan ajar atau modul pembelajaran, media pembelajaran elektronik, software pembelajaran, model instrumen, assessment, dan lain-lain. Tidak boleh lagi kok. Ya, selesai. Terakhir survei. Nah, survei ini juga bisa dijadikan salah satu cara pengumpulan data. Ya, ada survei evaluatif dan sebagainya. Oke, pendekatannya nanti Pak Ubed ya. Pendekatan bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa mix metode campuran, metode gabungan. Terakhir ya ini, karena penelitian kita itu di era new normalitas baru, ya, new normal baru. Nah, kita masuk kategori ad-darurah tubihul mahdhurah. Ini ad-darurah tubihul mahdhurah. Untuk mencari yang ideal yang di kelas sudah. Akhirnya itu kiat-kiat seperti itu. Al-mafasid muqaddam al-jamaah soleh, al-masyaqqata jumis taisir. Ini dua bikum yusra walayir dan bikum usar. Terutama bagi mahasiswa disertasi, tesis, skripsi itu. Ad-darurah la yizal bid-darar. Malah idrek kulluh la idrek ba'duh atau kulluh. Jadi jangan terus normalitas, nggak neliti, nggak tesis, neliti ya, itu jangan. Tetapi ma'ubi khalid darur yuqaddar biqadari ya. Jadi tapi jangan kemudian menggampangkan, memudahkan. Ya, jadi ma'ubi khalid darur yuqaddar biqadari ya. Yang penting innamal a'malu binniyat. Terus al-umur bima qasidha. Itu yang dapat saya ini yang dapat saya sampaikan, pengalaman praktis, ini pengalaman praktis saya Pak. Dan terima kasih Pak Tulus tadi yang memberikan stimulus pada saya tentang
bagaimana telah disertasi, skripsi atau peta pemetaan karya ilmiah penelitian. Terima kasih Pak Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita telah mendapatkan pencerahan berkenaan dengan masalah-masalah yang kita hadapi berkenaan dengan penelitian baik S1, S2, S3. Saya kira informasi dari Prof tadi ini sangat mencerahkan. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Mudid untuk menyampaikan kata-kata beliau terkait dengan seminar kita hari ini. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Syukran jazilan li Ra'isil Jalsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sa'adat Mudir Ad-Dirasat Al-Uliyah Al-Ustaz Ad-Duktur Muhammad Warith wa Sa'adat Al-Rais Al-Am Littihad Mudarrisi Al-Lughah Al-Arabiyyah di Indonesia Al-Ustaz Ad-Duktur Tulus Mustafa wa Fadilah Raisat Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah di Marhalatil Magister Ad-Duktura Hani'a Mukhtar wa ayyuha al-ulama al-ajilla wal-musharikun wal-musyarikat fi hadhihi an-nadwa al-iftiradiyah al-wataniyah wa ayyatuha al-jama'ah az-zoomiyah wal-youtubiyah al-muhtaramah. Awaddu an uwajjih syukri al-jazil ila Raisati Qismi Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah ala itahati al-fursa at-taminah lil musyarakah wa ta'awun fi ijra' atau fi tandini hadal multaqa al-ilmi. Wa thaniyan awaddu an uwajjih syukri al-jazil aidan ila Rais Am Littihad Mudarrisi Al-Lughah Al-Arabiyyah ala taqabbulihi bitta'awun ma'ana fi hadal multaqa. Para peserta sekalian yang saya hormati, saya mendapatkan giliran kedua setelah Profesor Dr. Muhammad Aini yang saya hormati menyampaikan. Ada dua resiko sebagai guru kecil menyampaikan setelah guru besar. Yang pertama, kemungkinan materinya sudah diborong habis oleh guru besar. Yang kedua, dikhawatirkan mungkin banyak pengulangan. Tapi saya akan berusaha dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk menambah, kalau tidak disebut menambah hal-hal yang tadi mungkin belum disampaikan oleh Prof. Aini. Saya ini ada yang kurang terbaliknya, orientasi dan peluang inovasi pendidikan bahasa Arab di era new normal. Jadi saya fokus pada orientasi dan peluang inovasinya apa saja yang bisa kita lakukan, terutama para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 dalam melakukan penelitian tentang pendidikan bahasa Arab di era pandemi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mulai dengan prolog bahwa esensi meneliti itu adalah membaca dan menulis untuk menemukan kebenaran ilmiah tentang masalah yang menggelisahkan. Tadi sudah disebut oleh Bu Hani'ah atau Pak Tulus ya, bahwa sesungguhnya kita semua itu terdorong, termotivasi untuk meneliti karena ada yang membuat hati kita gelisah ketika melihat fenomena, melihat realitas empirik dan sebagainya. Namun demikian, penelitian itu akan bermakna apabila kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan membaca berbagai literatur, mengumpulkan data dan sebagainya, sehingga hasilnya betul-betul mencerahkan dan kalau boleh kita sebut ada kebaruan, ada novelty. Ada 3 masalah yang mungkin nanti akan dicoba dijawab melalui presentasi singkat ini. Yang pertama, apakah saat ini penelitian di bidang bahasa Arab, khususnya pendidikan bahasa Arab, masih berkembang? Kalau jawaban singkat dan langsungnya jelas masih berkembang karena peminat kajian bahasa Arab dari hari ke hari semakin meningkat, dan ini bisa dibuktikan dari banyaknya partisipan dalam berbagai webinar yang terkait dengan bahasa Arab. Sebelum ini kami mengadakan beberapa kali webinar dan ternyata memang antusiasme
peminat kajian bahasa Arab, guru-guru bahasa Arab, dosen bahasa Arab sangat tinggi, lebih dari 1000 ya. Yang kedua, seperti apa peta orientasi pendidikan pendidikan bahasa Arab, terutama dalam jurnal-jurnal ilmiah atau buku-buku referensi bahasa Arab di desa ini. Kami mencatat bahwa di Indonesia ini pertumbuhan jurnal luar biasa, terutama jurnal di bidang pendidikan bahasa Arab. Lalu masalah-masalah atau isu-isu yang ditulis di jurnal itu juga sangat beragam. Bahkan ada yang di luar dugaan-dugaan kita. Nanti akan saya tunjukkan. Yang ketiga, bagaimana peluang inovasi pendidikan bahasa Arab di era pandemi menuju non normal. Saya masih menganggap ini eranya pandemi, belum normal benar, karena menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terutama yang tiap hari kita dengar laporannya, justru hari-hari belakang ini kasus positif corona itu semakin meningkat, bahkan sudah di atas 1.300-an, sehingga semakin hari bukannya tambah sedikit tapi semakin tambah banyak. Baik, karena topiknya itu adalah inovasi, saya berusaha untuk mencari mencari data yang terkait dengan pentingnya inovasi. Dan Bank Dunia pernah mengeluarkan hasil riset terhadap 150 negara bahwa faktor yang menentukan keunggulan suatu masyarakat atau suatu negara itu ada 4. Yang pertama itu adalah inovasi dan kreativitas. Itu persentasenya mencapai 45%. Yang kedua, networking, jaringan, kolaborasi. Nah, bahasa agamanya adalah silaturahim. Nah, kita bisa menyelenggarakan webinar seperti ini, atau ada yang menyebut Zoominar seperti ini, karena kita bisa berkolaborasi, sehingga banyak peminat dan pesertanya. Yang ketiga adalah penguasaan teknologi, itu 20%. Dan yang terakhir adalah natural resources, sumber daya alam. Indonesia ini sebetulnya kaya sumber daya alam, tetapi sayangnya belum dikelola dengan baik, sehingga banyak warga negaranya yang belum bisa menikmati. Yang kaya justru adalah mereka yang menguasai itu, dan umumnya bukan kita sebagai tuan rumah, tapi bangsa lain. Ada yang menarik, dan ini nanti terkait dengan inovasi ya. Karena apa? Karena inovasi itu perlu juga anggaran penelitian yang besar. Dari beberapa negara yang pernah, datanya ini dari buku ya, yang saya pernah baca, negara yang paling tinggi membelanjakan GNP-nya, Gross National Product-nya, itu adalah Israel. Jadi kalau Israel itu punya anggaran 100 triliun, kira-kira begitu, 3 triliunnya untuk penelitian, 3%. Yang kedua Amerika Serikat, 2,9%. Yang ketiga Jepang, 2,8%. Dan negara-negara Arab yang jumlahnya sekian banyak itu tidak sampai 1%, hanya 0,3%. Nah, Indonesia saya nggak tahu tuh berada di posisi mana, tapi kemungkinan besar semakin ke bawah lagi. Selain daripada itu, kalau kita lihat anggaran-anggaran penelitian di negara-negara maju itu juga luar biasa besar. Misalnya ini di 4 benua ya, rata-rata per peneliti profesional itu satu orang itu dalam 1 tahun itu bisa di Amerika Serikat itu bisa mencapai 76.000 US dollar. Berapa itu kalau dikalikan dengan rupiah? Kemudian di Eropa itu 75.000. Di Afrika itu justru mengejutkan, lebih tinggi, 51.000. Dan di Asia, termasuk di negara kita, kira-kira gitu, paling banter itu 45.000 US dollar. Nah, mengapa inovasi penelitian TBA itu penting dilakukan? Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Prof. Ainin, terutama terkait dengan masalah penelitian, kemungkinan pengumpulan data, dan lain sebagainya. Yang pertama, inovasi ini penting dilakukan karena ilmu dan kajian TBA itu dinamis, progresif, bahkan multidisipliner. Kita yang dulu hanya belajar di seputar ilmu alat, waktu awal-awal TBA berdiri itu, ya ada dikit-dikit metodologi, ternyata belakangan ini kemana-mana ya, ada pragmatik, kita belajar mungkin ya, ada sosiolinguistik, psikolinguistik, dan lain sebagainya. Yang kedua, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif itu merupakan kebutuhan model pembelajaran abad ke-21 yang sering disingkat dengan FASE ya. Ya, creativity, communication, kolaborasi, dan lainnya. Yang ketiga, inovasi paling ideal itu berbasis riset yang serius, mendalam, dan berorientasi pada produk. Produk dalam hal ini adalah produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, inovasi penelitian itu merupakan budaya yang sangat diperlukan di era new normal. Ini mumpung ada kesempatan kita melakukan perubahan, karena
COVID-19 ini justru menyadarkan kita semua bahwa kita memang harus siap untuk tidak atau siap menjaga jarak, siap untuk bertemu banyak orang itu melalui online atau melalui jaringan. Sehingga kita harus menguasai misalnya literasi digital. Nah, apa esensi dari inovasi penelitian itu? Dari beberapa literatur yang saya baca, esensi inovasi itu ada 4. Yang pertama adalah kebaruan, novelty. Jadi kalau kita meneliti, tapi tidak menghasilkan yang baru, hanya pengulangan, takror, ini ada, maka itu bukan inovasi. Atau boleh jadi disebut itu daur ulang gitu ya. Yang kedua adalah kebermanfaatan, utility. Jadi hasil penelitian itu bisa diukur nilai inovasinya jika memberi dampak, manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama masyarakat akademik dan masyarakat umum pada umumnya. Yang keempat adalah kreativitas, creativity. Ada sentuhan-sentuhan kreatif di dalam penelitian kita. Nanti akan kita tunjukkan. Yang kelima adalah kesinambungan dan kontinuitas atau continuity. Mengapa? Karena sifat ilmu itu adalah akumulatif. Dari masa ke masa itu terus berkembang dan semakin mengumpul atau semakin berakumulasi. Karena itu harus ada kesinambungan. Oleh karena itu salah satu poin nanti dalam penelitian yang wajib dihadirkan oleh peneliti adalah al-buhuth wa dirasat as-sabiqah. Mengapa ini harus hadir? Karena kita ingin tahu apakah peneliti itu sudah melacak, sudah menelusuri, sudah tahu peta dan posisinya. Dia meneliti itu dalam posisi apa di antara yang lain. Apakah penelitiannya itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Di mana letak keberbedaannya? Apa yang baru yang ditawarkan oleh peneliti? Makanya perlu ada kontinuitas. Dan karena itu maka dia harus tahu menelusuri siapa saja teman atau mitra peneliti yang sudah meneliti mengenai topik yang kurang lebih sama dengan yang akan diteliti. Ini tadi saya sudah sampaikan. Silakan nanti dibaca sendiri. Nah, untuk bisa melakukan inovasi, kita perlu tahu juga peta kategori ilmu dalam kerangka inovasi itu. Saya ambil dari Amin Al-Khuli ya, dalam bukunya Manahij At-Tajdid Fin Nahwi wal Balagh wa Tafsir wal Adab. Beliau membuat 3 pemetaan ilmu. Yang pertama, ilmun nadija wa turiqa. Ilmu yang sudah matang dan terbakar. Bahasanya begitu, udah gosong, kira-kira begitu ya. Yaitu seperti ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu sudah matang pada dasarnya. Dan menurut dia sudah terbakar, alias mungkin, ini tapi nanti kita kritik, sudah terbakar, artinya sudah nggak mungkin dikembangkan, kira-kira begitu. Dari segi kontennya, tapi mungkin dari segi pembelajarannya, dari segi metodologi penelitiannya masih bisa. Dan menurut saya, ini saya tulis juga di disertasi, ilmu nahwu itu masih bisa berkembang dinamis selama kita bisa menggali kembali data-data yang selama ini dijadikan sumber oleh para peneliti terdahulu yang ternyata mungkin tidak komprehensif. Yang kedua, ilmu la nadija wa la turiqa. Ilmu yang tidak matang dan tidak terbakar seperti tafsir dan ilmu bayan. Kita akan terus berkembang. Tafsir itu dari masa ke masa selalu mengalami updating, baik dari segi pendekatan maupun metodologinya. Bahkan di antara karya-karya yang terus berkembang ya buku tafsir ya, dari masa ke masa selalu ada, dari Ibnu Abbas sampai Quraish Shihab ya. Yang ketiga, ilmu nadija wa mahturiko, ilmu yang sudah matang tetapi tidak terbakar seperti fikih dan hadis. Nah, hemat saya PBA itu menurut hemat saya belum matang dan belum juga terbakar itu. Karena itu masih ada peluang bagi kita untuk berinovasi, untuk mengembangkannya. Nanti kita tunjukkan beberapa ya. Nah, kemana penelitian PBA ini diorientasikan? Yang pertama, menurut saya ada 3 ya. Orientasi akademik intelektual, yaitu penelitian untuk memenuhi kegelisahan akademik ya, di bidang atau terkait dengan kebahasaratan. Misalnya kita berrefleksi, apa pemikiran dan ranah keilmuan yang masih perlu dikritisi, perlu dikonstruksi dan perlu didekonstruksi. Tadi Prof. Ainin sudah mengungkapkan beberapa petanya. Nah, saya kira itu konteksnya ke sana antara lain. Yang kedua, orientasi pragmatik sosial. Biasanya kalau penelitian itu berorientasi ini, itu cenderung untuk mencari dan memberi solusi terhadap persoalan-persoalan empirik yang nyata, ya, terkait dengan pendidikan, pembelajaran, pengembangan bahasa Arab sebagai bahasa asing atau bahasa kedua.
Dan yang ketiga, saya kira di era pandemi ini yang paling cocok adalah orientasi literasi digital. Penelitian tentang pendidikan bahasa Arab yang diarahkan kepada pengenalan, penguatan, dan pengembangan literasi digital. Pengembangan pembelajaran bahasa Arab berbasis ICT. Saya kira di era pandemi ini banyak kosakata baru yang muncul. Ada misalnya tadi physical and social distancing, ada karantina mandiri, ya, dan lain-lain. Nah, ini menarik diteliti, ya, pertumbuhan kosakata di misalnya di media sosial atau di media massa, ya, itu penting. Nah, untuk bisa mengembangkan inovasi lagi, saya mencoba belajar dari S1 sampai S3 dan mencoba menghayatinya dari berbagai guru-guru kami, guru-guru besar itu. Ada perbedaan, ya, penelitian skripsi, tesis, dan disertasi, supaya kita tidak salah arah dalam melakukan inovasi. Yang pertama, kalau skripsi dari segi kategorinya boleh kita sebut lah tanpa bermaksud merendahkan, baru belajar meneliti, baru belajar membuat narasi dan laporan, kira-kira begitu. Itu kategorinya. Kalau S2 itu idealnya sudah terampil meneliti, sudah mulai belajar membuat dan merumuskan teori. Sedangkan disertasi itu harus sudah profesional meneliti dan menemukan teori. Makanya ketika ujian-ujian disertasi itu salah satu yang sering ditanyakan adalah mal-jadid min bahtika hadza. Apa yang baru? Maksudnya teori baru apa yang Anda temukan melalui penelitian ini? Seringkali kaget promovendus ketika ditanya itu karena nggak siap. Atau karena mungkin nggak tahu apakah penelitiannya itu sudah menghasilkan teori baru atau belum. Kalau dari segi ketebalannya kira-kira nih yang lazim, yang umum sekitar ini. Skripsi ya 50, 100, tesis 110 atau 100 lebih sampai 200-an, walaupun bisa lebih tebal, disertasi sekitar 250, 500-an. Tapi katakan dulu, seorang profesor dari UNJ, tesis dan disertasi yang baik itu bukan soal tebalnya, tapi yang penting selesai dan lulus diujikan. Nah, itu masih saya ingat betul, karena seringkali studi kita itu lancar di level teori, tetapi mengalami kemandekan, sekaligus keterhambatan, bahkan kadang-kadang boleh dikatakan tidak bergerak sama sekali pada level menulisnya, pada level penelitian dan penulisan hasil penelitian. Dari segi rujukan, kita ini khususnya di UIN Jakarta, ya, sebagai best practice yang kami terapkan, minimal S1 itu 50 referensi dengan 25 jurnal terbitan 10 tahun terakhir. Tesis itu minimal 100 referensi dengan 50% jurnal terbitan 10 tahun terakhir. Nah, ini untuk yang sedang nulis disertasi, itu minimal 200 referensi dengan 75% jurnal internasional terbitan 5 tahun terakhir. Kalau melihat kecenderungan dari tahunnya, 5 tahun terakhir, itu berarti ada pemutakhiran. Artinya yang dituntut, yang ditagih itu adalah hal-hal yang lebih baru, yang lebih fresh gitu kira-kira. Dari segi kedalaman, skripsi itu baru belajar mendeskripsikan, ya, menganalisis juga. Kalau tesis itu sudah analitis, komprehensif, bahkan mungkin komparatif. Ya. Disertasi itu harus filosofis, holistik, elaboratif, dan mendalam. Kalau diibaratkan mencari ikan, nulis skripsi itu mirip mancing, kira-kira begitu. Ya, mungkin yang kepancing itu yang ikannya renangnya agak-agak di permukaan dan ikan-ikan nggak terlalu kecil, walaupun ada juga kadang-kadang ikan besar itu mengapung gitu. Tapi biasanya nggak akan makan yang diumpankan oleh pancing. Kalau tesis itu sudah pakai pukat harimau gitu. Nah, kalau disertasi itu sudah menyelam. Dan bahkan tidak hanya dapat ikan, bisa dapat mutiaranya atau dapat barang-barang berharga yang ada di dasar laut. Makanya saya setuju dengan Prof. Ainin tadi, al-bahtu itu dalam bahasa Arab memang artinya hafru ma tahta turab, menggali apa yang ada di bawah tanah. Itu asal maknanya di lisanul Arab, silakan nanti dicek. Kemudian dari segi kemandirian, skripsi itu baru 25% kemandirian penelitinya. Tesis 50%, sementara disertasi itu harus sudah 75%. Maka dari itu peran dan kontribusi pembimbing menjadi sangat besar ketika dalam mengarahkan penulisan skripsi, tesis. Nah, disertasi mungkin sudah agak mandiri berkurang. Soal penulisannya kalau di S1 itu biasanya banyak mengutip
dan yang dikutip kutipan langsung. S2 itu mengutip, ya menganalisis, tapi mulai berkurang kutipan langsungnya. Nah, S3-nya harus menelaah, menganalisis, memaknai, dan idealnya bebas dari kutipan langsung. Ya, kalaupun ada ya, 1-2 kira-kira seperti itu. Baik, para peserta sekalian yang saya hormati, dalam konteks inovasi ini kita juga perlu belajar dari sejarah, supaya kita terinspirasi. Yang pertama, penelitian kebahasaratan itu bermula dari semangat untuk menjadikan sumber utama Islam, khususnya Al-Quran, sebagai referensi umat Islam yang bisa dipahami dengan baik dan benar. Sehingga di dalam banyak buku dikatakan bahwa Al-Quran mihwar ad-dirasat wal buhuth al-arabiyah. Al-Quran itu merupakan poros, Al-Quran itu merupakan sumber inspirasi dari penelitian. Maka nanti dalam konteks pandemi ini juga kita harus arruju ilal Quran, kembali lagi ke Quran, karena banyak hal yang belum selesai dan belum kita teliti, saya kira. Yang kedua, perkembangan Islam yang semakin luas dan melintas batas, ada suku, bahasa, budaya, norma, dan sebagainya, itu membuat para ulama di masa lalu tertarik melakukan riset, pengembangan ilmu dan publikasi ilmiah dalam bentuk buku. Waktu itu belum ada jurnal, saya kira. Sehingga nanti kita akan ketemu misalnya Al-Khalil Ibnu Ahmad yang melakukan bahasa sekarang itu grounded research, ya, mengumpulkan data-data berupa mufradat, ungkapan, dan redaksi bahasa dari orang-orang Arab pedalaman yang dianggap masih genuine, masih belum terkontaminasi oleh lahan dan sebagainya. Sehingga dari hasil penelitiannya itu disusunlah yang disebut dengan kitab atau Mu'jam al-Ain, kamus pertama di dunia Islam. Selain itu, melalui penelitiannya itu pula, Khalil bin Ahmad juga sebetulnya perintis ilmu nahwu, hanya nahwunya belum terlalu selesai. Dia punya buku namanya Al-Jumal fil Arabiyah. Al-Jumal fil Nahwi, salah ketik. Yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Sibawayh, dan kemudian ditulis menjadi Alkitab. Yang seringkali Alkitab itu dijuluki sebagai Quran Nahwi. Mengapa? Karena serba ada dan semuanya dibahas begitu tuntas oleh Sibawayh. Nah, setelah itu muncul para peneliti, para pengkaji lain-lain seperti Al-Mubarrid, Al-Kisai, Ibnu Sarras, Ibnu Khalawai, Abdul Qadir Al-Jurjani, Zamasari, Ibnu Malik, Ibnu Mado, dan sebagainya. Yang menarik dicatat adalah bahwa ternyata penelitian di bidang bahasa Arab itu tidak harus menjadi monopoli orang Arab. Dan buktinya, banyak peneliti dan penulis-penulis Arab tentang bahasa Arab itu justru bukan berkebangsaan Arab. Ini tanpa ada maksud apa-apa. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa inovasi penelitian itu menjadi milik semua, terbuka untuk umum, tidak hanya milik komunitas tertentu. Nah, oleh karena itu saya ingin membuat peta juga, sedikit inovasi, walaupun nanti sedikit melengkapi ya apa yang tadi sudah disampaikan Prof. Ainin. Yang pertama, petanya adalah studi naskah dan pemikiran berbasis teks. Saya kira teks-teks kita itu masih banyak sekali yang belum dijamah dengan baik. Kalau di beberapa negara seperti Suriah atau seperti Irak, itu S2 antara lain ada yang difokuskan studi teksnya itu adalah tahqiq al-makhtutat, yaitu mengedit manuskrip yang masih bertulis tangan, sekaligus nanti memberi catatan kaki, melengkapi indeks, dan memberi komentar. Nah, saya kira di Indonesia yang ini sangat jarang penelitian yang ini. Yang kedua, penelitian tentang pembelajaran kemahiran atau materi kebahasarapan, tapi basisnya memang bukan basis lapangan atau penelitian lapangan, tapi misalnya berbasis bahan-bahan yang banyak berseliweran di internet, di media sosial, dan sebagainya. Kemarin ada mahasiswa kami meneliti tentang taklim al-lughah al-arabiyah abral WhatsApp, penelitian bahasa Arab melalui WhatsApp. Kebetulan di Depok itu ada kursus online dengan menggunakan WhatsApp, dan itu diteliti. Yang ketiga, penelitian tentang kurikulum, strategi, metode, dan media pembelajaran bahasa Arab berbasis hasil kajian para peneliti dan penulis yang telah dipublikasikan. Ini mirip tadi pemetaan artikel di jurnal, pemetaan skripsi, tesis. Kami dulu sudah cukup sering melakukan penelitian ini dan mungkin sudah mulai agak jenuh. Kalau sekarang dianggap itu masih relevan, bisa juga dilanjutkan ya. Jadi al-bahsu fi nata'ij al-buhus al-ilmiyah as-sabiqah, kira-kira seperti itu. Dan itu paling mungkin karena di setiap perguruan tinggi mestinya punya repositori, punya gudangnya hasil-hasil penelitian yang sudah digudangkan. Nah, itu kalau dibiarkan saja nggak diteliti sayang.
Yang keempat, penelitian tentang perkembangan bahasa Arab di era modern, di era seperti sekarang ini. Itu menarik, misalnya kalau kita lihat beberapa kecenderungan baru dalam menggunakan struktur dan gaya bahasa ya. Ada sejumlah gaya bahasa dalam bahasa Arab itu yang kayaknya itu mengikuti gaya bahasa Inggris misalnya. Not only but also ya, strukturnya misalnya laisa titik-titik fahas wa innama aidon gitu, misalnya seperti itu. Wa ala rogni min apa, itu sebenarnya mirip-mirip bahasa Inggris. Nah itu juga menarik diteliti. Di samping penggunaan kosakata baru yang terkait dengan misalnya IT atau ICT, terkait dengan perekonomian, terkait dengan politik dan sebagainya. Yang kelima, penelitian tentang aplikasi teori linguistik dan lintas disiplin dalam pembelajaran bahasa Arab. Misalnya implementasi multiple intelligences, misalnya kecerdasan sosial dan emosional dalam pembelajaran bahasa Arab. Saya kira sebagai kajian teori, kajian kepustakaan, saya kira masih penting untuk dilakukan ya, sehingga kita juga bisa memperoleh mungkin sintesis atau katakanlah rumusan-rumusan yang baru ya terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Termasuk juga teori transformasi, generatif transformatif, teori konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Arab dan sebagainya. Yang keenam, penelitian bahasa Arab terkait dengan isu-isu kontemporer yang berkembang di media massa dan media sosial. Di kami tempoh hari ada yang meliti tentang Arabizi, yaitu Arabia Inggrisiyah. Jadi ada fenomena di WhatsApp, di YouTube, di Instagram itu yang menggunakan bahasa Arab, tapi tulisannya tulisan Latin atau kadang-kadang diselingi dengan tulisan-tulisan model bahasa Inggris gitu. Bahkan dalam banyak kasus kita di WA itu pun kadang-kadang sudah memakai bahasa Indonesia yang diharapkan. Misalnya mantul, itu kan wajarnya makul, sehingga kadang-kadang kita mengatakan anti mantul lah jiddan. Nah itu hanya dipahami oleh orang Indonesia, sehingga orang Arab paham atau enggak, pasti enggak ya. Kemudian Al-Arabiyah wa Taulid Al-Mustalahat Al-Asriyah, ini juga menarik. Atau dimensi pragmatik dalam setting dan di WA misalnya. Karena di WA itu banyak sekali fenomena akronim-akronim yang kadang-kadang kalau kita tidak paham konteksnya bisa salah baca. Misalnya MKN, bahasa Indonesia, jangan-jangan dipahami makan, padahal maksudnya misalnya makna. Kemudian yang ketujuh, penelitian konten buku bahasa Arab. Misalnya aspek budaya dalam teks qiraah dalam buku Al-Arabiyah lil Alam, buku bahasa Arab yang relatif baru. Ini itu banyak saya arahkan. Orientasi pendidikan nilai dalam buku Al-Arabiyah Baina Yaday. Nah, yang kedelapan, penelitian tokoh PBA ini juga penting. Saya kira banyak tokoh yang pemikiran-pemikirannya, buku-bukunya itu perlu diteliti lebih lanjut, dipetakan berdasarkan tema-tema tertentu, misalnya Rusdi Ahmad Tuaimah, Muhammad Kamil An-Naqo, Muhammad Ja'far Al-Khalifah dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti dibaca sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita ingin melakukan inovasi, kita harus paham peta perkembangan suatu topik keilmuan. Misalnya mulai dari titik berangkatnya sampai kondisi saat ini. Misalnya nanti ada orientasi nahwu ta'limi. Itu pada masa awal di kodifikasikannya ilmu nahwu. Kemudian berkembang menjadi nahwu ilmi. Ini yang tadi oleh Pak Direktur orang menjadi takut karena ketika mau berbahasa itu berpikir tentang bahasa, berpikir tentang salah atau tidaknya menggunakan nahwu. Setelah itu nanti muncul nahwu najmi dalam bentuk nadhoman, yang kemudian orientasi pembelajarannya dalam tanda petik dihafal dan disenandungkan. Silakan nanti dikritisi. Kemudian ada orientasi nakab nahwi, mirip kalau di adab itu ada An-Naqdul Adabi ya. Dan itu muncul buku-buku yang memang mengkritisi nahwu, misalnya Ar-Raddu 'ala Nuhat karya Ibnu Madho ya, atau Ihya'un Nahwi karya Ibrahim Mustafa. Ada nahwu al-wadhifi, nahwu fungsional. Mungkin selama ini nahwu dianggap nggak fungsional sehingga perlu difungsionalisasi. Lalu ada yang berusaha kembali kepada awal sumbernya, yaitu nahwu Qur'ani. Itu ada bukunya juga. Lalu ada tatbik nahwi, karena seringkali belajar nahwu itu kering dan tidak implementatif sehingga perlu diarahkan ke situ. Lalu yang belakangan ada muncul nahwu ittisali, seiring dengan munculnya al-maqal at-tawasuli atau al-ittisali, communicative grammar. Ini juga sudah pernah saya arahkan dan diteliti oleh mahasiswa kami di S2 UIN Jakarta. Lalu ada juga an-nahwu at-taqabuli wa nahwu at-tahwili.
yaitu nahwu kontrastif dan nahwu transformatif. Saya kira ini juga menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, menurut hemat saya masih banyak hal-hal yang perlu kita riset. Salah satunya misalnya ada ragam bahasa yang saya kira sudah jadi buku, tapi perlu diteliti lebih lanjut. Misalnya buku, kebetulan saya ada nih, buku bahasa Arab jurnalistik karya Profesor Dr. Nurul Murtado, ya, rekan Prof. Ainin ya. Nah, selain daripada itu, kami juga melihat bahwa untuk inovasi penelitian di era pandemi ini, kita perlu melakukan eksplorasi bahasa Al-Quran dan Sunnah sebagai lokus inovasi ya. Iya, ini menarik. Nanti saya berikan beberapa contoh, misalnya penggunaan mufradat. Ya, ini kasus ya, medan makna dan konteks struktural maupun sosialnya. Misalnya, apa perbedaan semantik kata takwa, khosyah, khauf, rahab, dan seterusnya. Yang kata takut dalam Quran itu ternyata diekspresikan dengan banyak sekali ya, tidak hanya yang saya sebut ini. Konsep kala, az-zaman an-nahwi dalam Quran itu juga menarik. Ada kana yang sebetulnya digunakan untuk menarasikan yang nanti akan terjadi di akhirat ya. Kana saruhu mustafiro, padahal kana itu. Ada yakunu, ada lam yakun dan seterusnya. Logika bahasa Quran itu juga menarik. Saya juga mengajar logika berbahasa. Setelah saya coba kait-kaitkan dengan Quran, ternyata di Quran itu sangat kaya dengan bagaimana kita harus membuat definisi, membuat klasifikasi, membuat teori dan sebagainya. Balagha al-kalimah wal jumlah ini juga menarik. Saya kira kalau dibahas di seminar kan masih panjang. Nah, peluang inovasi penelitian di era pandemi ini menurut hemat saya seperti yang tadi saya sampaikan, yang sangat terbuka lebar adalah bagaimana yang punya kegemaran di bidang ICT yang gaul dengan dunia internet dan sebagainya itu lebih fokus ke sana, menjadikan misalnya di di internet itu sebagai fenomena yang menarik, fenomena pembelajaran bahasa Arab yang menarik diteliti ya. Lalu melalui webinar dan zoominar ini pengumpulan data ini inovasinya juga itu juga bisa melalui online ya, misalnya melalui Google Form dan sebagainya. Bahkan kemarin kami melihat ada yang sambil hadir di webinar seperti ini disisipkan angket gitu. Saya kira itu menarik juga. Selain daripada itu perlu juga ada ada upaya untuk mengawinkan sejumlah disiplin ilmu sehingga melahirkan ilmu-ilmu baru di bidang pembelajaran bahasa Arab ya, terutama untuk S3. Ada ilmu lugha an-nasi, ada mungkin nanti ilmu lugha dengan komunikasi, antropologi dan sebagainya. Ini saya kira masih menjadi PR besar kita. Terakhir, kebaruannya itu apa saja yang bisa kita wujudkan dalam penelitian PBA itu? Karena salah satu tagihan dari inovasi itu adalah kebaruan. Yang pertama adalah kebaruan formulasi teori. Teori seperti tadi disampaikan oleh Prof. Ainin yang di bagian akhir itu hakikatnya teori itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Atau di bidang bahasa Arab kita sering mendengar at-tariqatu ahamu minal ada. At-tariqatu ahamu minal mada. Kemudian yang lain-lain. Itu harus kita perbarui. Contoh gampangnya begini. Kita pernah belajar psikologi SR atau teori behaviorisme. Awalnya Ivan Pavlov yang dari Rusia dan kemudian Thorndike dari Amerika itu kan hanya menjelaskan bahwa perilaku itu terjadi ketika ada stimulus dan respon ketika terjadi dua hal itu. Tapi kemudian oleh Skinner, nah ini kebaruannya ya, ditambahkan adanya reinforcement sehingga rumusnya perilaku itu akhirnya menjadi B plus R S R dan satu lagi reinforcement atau ta'ziz. Itu satu. Yang kedua, kebaruan dari segi perspektif, sudut pandang. Saya kira kita harus meluaskan sudut pandang kita dalam melihat persoalan. Jangan hanya di seputar itu saja, tapi mungkin dikaitkan dengan berbagai bidang ilmu ya, sosiologi, psikologi, sosiologi komunikasi, neurolinguistik dan sebagainya. Yang ketiga, kebaruan dari metode dan cara, new method atau new way-nya. Mungkin dalam beberapa hal kalau tidak pandemi mungkin kita bisa melakukan research and development. Tapi seperti yang tadi disampaikan Prof. Ainin, perpaduan kuali-kuanti itu juga masih bisa dilakukan sebatas hal-hal yang datanya itu mudah digali dan dikumpulkan. Yang keempat, kebaruan kasus, masalah, dan topik penelitian. Misalnya di kami ada yang meneliti nahwu sufistik. Jadi ada nahwu itu terkait dengan amalan-amalan ritual tasawuf gitu. Dan bukunya juga ada itu. Yang nulis siapa itu? Ibnul Hajib atau siapa?
Misalnya orientasi pendidikan karakter dalam pembelajaran Mahfudot. Ini juga menarik karena isi dari Mahfudot itu kan sebetulnya tidak hanya motivasi, tapi ada pembentukan karakter. Manjada wajada itu membentuk karakter orang untuk misalnya memiliki semangat juang yang tinggi dalam meraih cita-cita dan prestasi misalnya ya. Kimia huruf dalam surat Al-Fatihah. Jadi ada buku mengenai kimia al-lughah. Ternyata huruf-huruf yang kita produksi dari organ wicara kita itu ada kimianya. Sehingga mengapa misalnya ada sekian huruf yang tidak dicantumkan dalam surat Al-Fatihah, misalnya huruf jim misalnya. Itu apa itu kira-kira? Itu perlu digali dan diteruskan. Kebaruan implikasi dan dampak yang ditimbulkan ini juga perlu kita pikirkan. Kira-kira penelitian kita ini nanti bisa memberi dampak apa terhadap perkembangan yang ada. Baik, ini tadi sudah disampaikan. Ini terakhir, nah ini sebagai penegasan dan penutup. Nanti yang lain bisa di ini. Yang jelas penelitian TBA bidang ilmu lainnya itu harus bertitik tolak dari adanya masalah. Kita semua sepakat jami al-buhus al-ilmiah tantoliku min tawajudi al-muskilah, adanya masalah, dan masalah itu antara lain membuat kita gelisah. Kalau ada masalah dan kita tidak gelisah secara akademik, berarti kita tidak memiliki al-ikhsas bil muskilah al-akademia. Yang kedua, penelitian ilmiah itu berpijak pada dua proses teoritis dan proses empiris. Kedua proses ini bermula tadi saya sebut dari masalah. Proses teoritis dimulai dari pengkajian teori ilmiah, dan ini kita harapkan cukup kuat penguasaannya, konsep-konsep yang akan dipergunakan dalam analisis, pembahasan hasil penelitian yang relevan, penyusunan kerangka teori dengan menggunakan premis-premis dan perumusan hipotesis, terutama untuk penelitian kuantitatif. Kemudian produk dari proses teoritis adalah hipotesis. Jadi kita turunkan dari kajian teori atau kerangka teori menjadi hipotesis yang akan kita buktikan, yang akan kita verifikasi dan validasi kebenarannya dengan data-data yang kita kumpulkan. Adapun produk dari keduanya adalah inferensi, kesimpulan. Kesimpulan itu tidak lahir dari mimpi, dari khayalan, rekaan, melainkan dari pembacaan, pendalaman substansi keilmuan yang berbasis data yang valid. Terakhir sekali, peluang inovasi penelitian TBA di era new normal ini sangat terbuka lebar bagi para akademisi dan peneliti TBA. Kata kunci inovasi penelitian adalah kejelian dan kecerdasan dalam menemukan masalah yang urgen, yang mendesak. Tentu ada ukuran-ukurannya yang mendesak itu seperti apa. Dan temuan penelitian yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang baru, novelty yang bisa tunjukkan bagi dunia iptek dan sekaligus bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi bukan asal jadi saja ya, tapi ada upaya ke arah sana. Kebaruan dan kemanfaatan dari kontribusi temuan ilmiah ini merupakan produk kreativitas. Nah, disitulah pentingnya inovasi itu disertai dengan kreativitas yang orisinal, asli, bukan replikasi atau lagi plagiasi. Makanya sekarang salah satu syarat ujian di beberapa kampus itu adanya plagiarism checker. Dicek dulu plagiarisme kadarnya berapa, kesamaannya, similarity-nya. Sekaligus merupakan rangkaian dari keberlanjutan atau kesinambungan, continuity dari proses dan akumulasi topik dan bidang ilmu yang diteliti. Karena itu perlu dirancang dan dikembangkan sistem pendidikan yang berorientasi inovasi dan inovasi pendidikan yang berbasis penelitian. Isu dan masalah seputar ilmu kepedaan tetap dinamis, progresif, dan terbuka untuk inovasi seiring dengan semakin menjamurnya jurnal-jurnal yang bertajuk PDA. Saya kira di Indonesia ini ada lebih dari 50-an jurnal PDA, dan alhamdulillah saya termasuk reviewer yang cukup melintas di banyak jurnal, sehingga saya agak tahu sedikit tema-tema penelitian tentang itu. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak Dr. Ubid. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan